Selamat siang kepada seluruh rekan-rekan member Pantau City Indonesia. Apa kita bisa sedikit membahas untuk eh, kedatangan pemain baru, terutama pengganti peran Aguero dan juga beberapa pemain Manchester City yang dirumorkan akan pergi dari Manchester City. Berbagai isu telah beredar, di antara lain ada Harry Kane dan juga Andre Silva. Untuk pemain yang keluar, untuk isu saat ini ada Bernardo Silva yang diisukan akan bergabung ke Atletico Madrid, dan juga Gabriel Jesus yang diisukan akan barter atau tukar tambah dengan Harry Kane ke Tottenham. Saya rasa Gabriel Jesus tidak perlu kemana-mana musim ini karena memang dia masih berpotensi menjadi pemain yang dibutuhkan Pep Guardiola musim depan. Jadi itu tidak bisa dijadikan pertukaran untuk Harry Kane. 3 lot harus dijual pokoknya kalau bisa. Iya, harus bisa. Selain Kane dan Andre Silva, juga ada pemain yang diisukan ke City, yaitu Jack Grealish, lalu Lukaku, lalu Locatelli, dan lain-lain. Menanggapi Mas Rizal ya, 3 Lord itu sopo-sopo ae. Kalau hanya Sterling mungkin bisa jadi pertimbangan. Nah, kalau Gabriel Jesus sebenarnya dia bisa menggantikan peran Aguero selama dia selalu diberikan menit yang banyak sama Pep Guardiola. Kalau Gabriel Jesus itu juga sebenarnya pemain sayap ya kalau di negaranya dia. Makanya mungkin dia kurang kalau diposisikan sebagai striker. Ferran Torres kalau dijadiin striker jadi bagus dia. Tapi kalau Sterling semenjak Sane nggak ada, posisi dia kan dari pindah ke kiri. Dulu sewaktu masih ada Sane dia di kanan terus, itu lebih gacor. Mungkin faktor itu juga. Kane bisa aja ke City selama proses transfernya juga berjalan dengan baik. Jadi kita mungkin selama ini cuma dengar rumor-rumornya melalui media aja ya. Tapi kalau secara posisi dia nanti main di Manchester City, apakah cocok dengan skema skema formasinya Pep Guardiola? Itu aja sih. Padahal kita punya si Delap, si Torres juga bisa dimanfaatin ya kan? Gitu. Minimal gerakan-gerakannya waktu dia dimainkan ya sama lah kayak Aguero gitu. Kira-kira siapa ya? Ya, bener Bang Arnold. Kita semua tahu dari sosmed juga. Jadi kita tidak tahu pasti apakah Harry Kane akan ke City atau dia akan tetap stay di Tottenham. Ya, tapi kalau tidak ada pemain lini serang yang datang ke Manchester City musim ini, musim transfer ini, kita juga punya Liam Delap yang terbukti ketajamannya, yang dia juga bermain melawan Bournemouth waktu itu, dan dia mencetak 1 gol. Itu menurut saya fantastis, dia bisa mencetak gol di tim utama. Semoga musim depan Delap masuk ke tim utama City, dia juga bisa berkontribusi banyak untuk City dan mencetak gol lebih banyak. Kalau masalah pengganti Aguero, itu kita tidak tahu pasti siapa, karena susah mencari pemain yang seperti Aguero. Ya, tendangannya kencang, speednya sangat cepat, lalu lincah, pintar, melakukan skill. Itu susah mencari striker yang seperti itu. Semua fans Manchester City tidak bisa menolak jika benar Harry Kane ke Manchester City karena memang dia punya rekor-rekor yang bagus di musim 2021 kemarin. Nah, semoga kalau memang benar dia pindah ke City, dia bisa menciptakan rekor itu lagi. Ya kan? Ya semoga aja
gitu. Dia kan katanya pengen pindah dari Spurs, ingin mencoba peruntungan yang lain selain di Spurs. Dia juga pengen angkat trofi seperti kawan-kawannya. Kalau di Manchester City ada si Kyle Walker ya kan, dan teman-teman yang lain di klub-klub lain yang sudah mengangkat trofi gitu. Jadi itu ambisinya dia, ya semoga aja gitu kan datang ke City. Ya bener banget Bang Arnold. Itu juga dilandaskan dengan keinginan Harry Kane untuk menggapai trofi-trofi. Ya bukan trofi individu aja, kan dia sudah banyak trofi individu. Dia juga ingin trofi klub yang sudah didapatkan teman-temannya, yang seperti Bang Arnold tadi. Ya mungkin aja, saya juga berharap, saya juga senang kalau Harry Kane ke City. Itu akan mempertajam lini serang City, yang juga di City juga ada striker-striker yang luar biasa seperti Ferran Torres, Gabriel Jesus. Itu akan membuat City lebih tajam musim depan kalau Harry Kane juga masuk ke City musim depan. Simple aja sih sebenarnya, nggak harus setipe dengan Aguero. Yang penting dia tahu memposisikan diri di mana dia posisinya, dia harus bisa mencetak gol kan gitu, nggak buang-buang peluang. Intinya gitu sih sebenarnya yang dibutuhin City. Dan juga ditambah lagi Pep Guardiola nggak usah neko-neko bikin squad atau apa namanya itu line upnya di laga-laga penting. Kita tahu sendiri bersama-sama dia sering bikin blunder gitu loh. Udah tahu fans itu lebih pintar daripada dia sendiri kan gitu. Ya menurut saya juga ada Gabriel Jesus. Dia bisa menggantikan peran Raheem Sterling karena kita tahu semua kalau Gabriel Jesus itu larinya juga cepat, tapi dia tidak maruk seperti Sterling. Yang kita tahu Sterling itu maruk banget. Ya intinya kalau ada striker yang masuk ke City kita terima aja. Kalau nggak ada striker yang masuk ke City juga ya nggak apa-apa, karena ada pemain muda juga yang akan masuk ke tim utama City. Itu juga akan mempertajam lini serang City. Ya kalau masalah insting yang diisukan kan seperti Harry Kane, ada juga Andre Silva, ada juga Haaland. Itu striker memiliki insting-insting mencetak gol yang kuat. Seperti Harry Kane sekarang dia di musim ini menjadi top skor di Premier League. Jika dia ke City, dia belum tentu juga. Dia juga harus memerlukan adaptasi di City. Nah, kalau Andre Silva ini atau Haaland, karena dia bermain di liga yang beda, yaitu Liga Bundesliga atau Liga Jerman. Itu cara bermainnya dengan tim Premier League itu beda. Jadi harus memerlukan adaptasi yang sangat cepat di Premier League ini. Sebenarnya City juga butuh DM atau gelandang bertahan karena dirumorkan Rodrigo Hernandez juga akan keluar di City. Begitu yang saya dengar. Jadi ya cocoklah Locatelli dari Liga Italia ke City. Tapi butuh adaptasi yang cepat juga, butuh adaptasi karena kita tahu Liga Italia itu sangat berbeda dari Liga Premier League. Kalau ada pemain baru yang datang dari liga yang lain dan yang memang mungkin eh, intensitasnya lebih biasa daripada bermain di Premier League, ya dia sudah siap beradaptasi. Ya contohnya yang terakhir kemarin Ruben Dias, dia dari Benfica gitu kan. Itu kan kompetisi yang ibaratnya jauh kerasnya daripada Premier League gitu. Tapi itu tergantung lagi ke orangnya, balik lagi ke pemainnya. Apa dia bisa beradaptasi kan gitu. Sebenarnya gitu. Untuk bicara mengganti Fernandinho atau suksesornya Fernandinho, memang kita perlu penggantinya.
City perlu pengganti Fernandinho. Ini kita belum tahu nih perpanjangan kontraknya Fernandinho seperti apa. Semuanya masih katanya dia diperpanjang semusim lagi gitu. Ya kira-kira siapa yang cocok buat gantiin atau suksesornya Fernandinho kan gitu sekarang pertanyaannya. Soalnya belum ada informasi atau rumor yang kuat gitu loh. Jadi satu nama misalnya kan disebut-sebut hampir setiap hari gitu kan, misalnya seperti biasa lah kalau di bursa-bursa transfer kan, kalau ada pemain yang benar-benar diincar itu pasti rumornya kuat gitu kan. Ini saya belum melihat itu beredar di, terutama di timelinenya eh, Twitternya Master Pantau City atau Instagramnya Pantau City kan gitu. Ya kalau rumor yang saya dengar, Fernandinho itu akan diperpanjang kontraknya selama 1 tahun, 1 musim. Ya itu yang saya dengar, tapi saya tidak tahu pasti. Ya kalau pengganti Fernandinho, saya juga belum tahu. Tapi Locatelli itu dia posisi apa ya? Center midfielder atau defense midfielder? Saya kurang tahu kalau soal Locatelli itu. Tapi ya semoga saja Rodri tidak pindah dari City agar bisa selalu bermain buat City. Kalau Fernandinho keluar, tapi masih ada Rodri, ya masih bisa ngatasin lah. Tapi kalau Rodri juga keluar, nah pusing. Pemain pergi dari satu klub itu kan nggak asal pergi. Satu, harus ada yang menawar dia. Dua, memang ada klub lain yang memang menginginkan dia. Selama kontraknya masih panjang ya dia nggak bisa kemana-mana. Selama tidak ada klub-klub lain yang tertarik atau ya melirik-lirik lah gitu. Jadi kalau kita selalu ngomong Sterling jual, ya jualnya gimana? Kontraknya dia kan masih ada. Terus klub yang lirik dia itu serius nggak mau datengin dia gitu kan? Kalaupun harganya cocok sama City kan pasti dilepas. Tapi kalau sama sekali Sterling nggak ada yang lirik, berarti kan ini pemain udah parah banget gitu. Ini kan selama ini kan penilaiannya fans Sterling selalu bikin kesalahan, tidak seperti musim-musim sebelumnya waktu masih ada Sane khususnya ya. Nah gitu. Ya semoga aja Rodri nggak kemana-mana sih. Bernardo Silva juga dan yang lain-lain, Cancelo ya. Kita sih pengennya mereka tetap bermain untuk Manchester City 2 musim ke depan setidaknya kan gitu. Namanya juga rumor, dinikmati aja guys. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang udah mau gabung di bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih buat Anwar, Anas, dan juga Rizal yang tadi sempat nimbrung. Mudah-mudahan Manchester City menjadi tim yang kuat di musim depan dan seterusnya, dan bisa menjuarai Liga Champion. Setidaknya bisa membuat senang para legenda-legenda City yang sudah meninggalkan City sebelum-sebelumnya. Terima kasih guys. Next time kita sambung lagi. See you.